Polri memfasilitasi LPSK untuk memberikan perlindungan kepada Barada agar dia selamat, yang mungkin saja kalau dia menerima perintah itu dia bisa saja bebas. Perkenankan saya mengucapkan banyak terima kasih Bapak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, telah saya anggap seperti orang tua saya sendiri, yang telah memberikan dukungan serta masih memberikan kepercayaan kepada saya untuk dapat mengungkap kebenaran, yang telah mendampingi dan memberikan perlindungan kepada saya hingga saat ini. Bahwa peran daripada saksi sangat strategis untuk mengungkap suatu peristiwa pidana. Ini sudah tidak bisa lagi dibantah. Dia harus dibawa daripada terdakwa yang lain. Itu perintah undang-undang. Bisa juga seperti apa yang dikatakan oleh kuasa hukumnya, karena dia adalah yang melakukan kejahatan tidak punya niat untuk membunuh, bahkan berpotensi dia dibebaskan. Ternyata Eliezer mampu meyakinkan, mampu memberikan suatu gambaran yang utuh, baik dari sistem peradilan pra-adjudikasi sampai adjudikasi, mampu memberikan suatu keterangan yang konkret. Dari peluru 7 yang masuk dia kan 3 atau 4. Pertanyaannya, 3 peluru siapa yang menembak? Secara kontrario berarti ada orang yang menembak. Siapa? Orang yang berkepentingan. Kalau K tidak menembak, R tidak menembak, UPC menembak, berarti siapa? Tinggal si FS. Inilah yang saya kira sangat meringankan sekali, bebas, buka. Yang sudah terungkap di persidangan, ahli dari jaksa penuntut umum, ahli pidana jaksa penuntut umum sudah sampaikan terkait dengan daya paksa. Kemudian menyampaikan juga terkait dengan alat. Richard Eliezer ini sebagai alat. Ada orang yang menyuruh melakukan sebagai Don Pleger, dan Richard Eliezer ini sebagai alat Pleger. Jadi kalau di teori hukum pidana bahwa Pleger ini tidak bisa diminta pertanggungjawaban pidana. Kami mengakui bahwa perbuatannya ada, tapi di KUHP itu terdapat alasan penghapus pidana. Jadi di petitum kita itu kita minta lepas onslah, kita minta onslah bebas. Karena apa? Perbuatannya ada, dia malah ngakui tapi dalam proses hukum ini kan kita uji bahwa di dalam KUHP ada alasan penghapus pidana. Bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Undang-Undang Nomor 31 2014 tentang pemberian penghargaan kepada justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama. Satu, yaitu dia bisa dipidana percobaan, gitu. Kedua, dia dapat pidana yang khusus. Ketiga, atau dia dipidana yang pidana paling ringan di antara para pelaku. Tapi karena itu sudah diatur dalam undang-undang, salah satu rewardnya dari seorang justice collaborator adalah misalnya dipidana atau pidana percobaan. Mahfud MD berdoa Richard Eliezer dapat hukuman ringan. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud MD, menyoroti nota pembelaan atau pledoi Barada Richard Eliezer terkait kasus penembakan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Mahfud mendoakan Eliezer mendapat hukuman ringan. Pembacaan pledoi sendiri dilakukan Eliezer pada Rabu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada kesempatan tersebut, Eliezer menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak, di antaranya Presiden Joko Widodo, Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Mahfud MD. Mahfud mengatakan, meski dirinya mendoakan hukuman diringankan, keputusan tetap ada pada hakim. Ia menyebut seluruh pihak harus sportif dalam berhukum. Adinda Richard Eliezer, saya senang saat pembaca pledoi tadi kamu mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak, termasuk kepada saya. Saya berdoa agar kamu mendapat hukuman ringan, tapi itu semua terserah kepada majelis hakim. Kita harus sportif dalam berhukum, bahwa hakimlah yang berwenang memutus hukuman, ujar Mahfud dalam akun Twitternya Muhammad Mahfud MD. Mahfud lantas mengingat awal mula kasus terungkap ke publik sebagai kasus tembak-menembak. Namun, menurut Mahfud, kasus pembunuhan ini lantas terungkap setelah Eliezer menyampaikan fakta yang terjadi.
aku masih ingat, kasus ini menjadi terbuka ketika pada 8 Agustus 2022, kamu membuka rahasia kasus ini bahwa faktanya bukan tembak, melainkan pembunuhan. Sebelum itu selama sebulan, sejak 8 Juli, kamu ngaku saling tembak karena ditembak duluan. Tapi tanggal 8 Agustus itu kamu bilang, itu pembunuhan, kata Mahfud. Mahfud menyebut, sejak saat itu fakta terus terungkap, termasuk peran mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri, Verdi Sambo, dalam kasus ini. Mahfud juga berpesan agar Eliezer tabah menerima apapun vonis yang diberikan oleh hakim. Sejak itu semua jadi terbuka, termasuk Verdi Sambo yang kemudian mengaku sebagai pembuat skenario. Ingatlah, setelah membuka rahasia kasus ini, kamu nyatakan bahwa hatimu lega dan lepas dari himpitan karena telah mengatakan kebenaran tentang hal yang semula digelap gulitakan. Kamu jantan, harus tabah menerima vonis, tuturnya. Sebelumnya dalam persidangan, Eliezer menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak. Ucapan terima kasih ini diberikan lantaran dukungan yang kepercayaan dan kepercayaan yang diberikan agar dirinya mengungkapkan fakta yang terjadi. Pada akhirnya, perkenankan saya mengucapkan banyak terima kasih, khususnya kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Menko Polhukam Mahfud MD, pimpinan Polri, itu Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit, Bapak Wakapolri Komisaris Jenderal Gatot Edi Pramono, Bapak Kabareskrim Komisaris Jenderal Agus Andrianto, Bapak Komandan Korps Brimob Komisaris Jenderal Anang Revandoko, yang juga telah saya anggap seperti orang tua saya sendiri, rekan-rekan dan senior yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan serta masih memberikan kepercayaan kepada saya untuk dapat mengungkap kebenaran. Terima kasih juga kepada LPSK yang telah mendampingi dan memberikan perlindungan kepada saya hingga saat ini. Dan tidak lupa kepada seluruh masyarakat Indonesia yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada saya. Kiranya Tuhan senantiasa mencurahkan berkat-Nya kepada kita semua, kata Eliezer saat membacakan nota pembelaan. Dalam nota pembelaannya, Eliezer juga meminta dibebaskan dari dakwaan dan dikeluarkan dari rumah tahanan. Untuk diketahui, Barada Richard Eliezer dituntut hukuman 12 tahun penjara di kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat.